Kisah sang penakluk Niger, Raja Sony Ali dari Songhai, menapak dari lembah kecil hingga singgasana kekaisaran. Prolog, hembusan gurun dan janji sungai. Di wilayah luas Afrika Barat, tempat di mana gurun Sahara mencium hutan savana dan sungai, Niger membelah tanah seperti nadi abadi, berdiri kerajaan-kerajaan tua yang membawa harum emas, garam dan ilmu pengetahuan. Namun saat langit berubah, kekuatan pun berpindah. Di tengah perubahan zaman itu, muncul seorang anak lelaki yang kelak akan mengguncang seluruh kawasan dan menggambar ulang peta kekuasaan, namanya Ali Kolon. Dunia mengenalnya dengan nama Sony Ali Ali Agung. Babi bayi dari Gao, Ali lahir sekitar tahun 1436 di sebuah kota kecil dekat Gao, ibu kota lama. Songhai yang kala itu hanyalah bayang-bayang masa keemasannya. Ia terlahir dari keturunan bangsawan lokal, berdarah prajurit dan pemimpin. Namun tak ada tanda bahwa bayi itu akan menjadi raja yang mengangkat Songhai dari pinggiran sejarah menjadi kekaisaran terbesar di Afrika Barat. Ibunya sering duduk di bawah pohon baobab, memangku Ali kecil sambil menyanyikan lagu-lagu leluhur. Ayahnya, seorang pemimpin kabilah dan panglima kecil, mengajarkannya memanah, berkuda, dan mengenali langit malam, karena di gurun, arah hanya bisa ditemukan lewat bintang. Di antara pasir, kitab, dan kisah para pelancong, Ali tumbuh dengan semangat membara. Ia mendengar cerita tentang Kekaisaran Mali, betapa Mansa Musa pernah membawa ribuan emas ke Mekah dan merasa tak gentar. Kita tidak akan hidup di bawah bayang-bayang itu selamanya, katanya kepada ibunya. Kelak nama kita akan lebih agung dari mereka. Bab sebuah takhta api dan pedang. Ketika ayahnya wafat pada tahun 1464, Ali mewarisi kursi kekuasaan. Ia belum cukup berumur untuk disebut tua, tetapi juga tak lagi muda untuk bermimpi kecil. Kekuasaan diambilnya bukan dengan upacara besar, melainkan dengan sumpah dalam hati. Aku akan menyalakan kembali obor Songhai. Berbeda dari para pendahulunya yang bersikap defensif terhadap ancaman luar, Ali adalah badai yang menunggu pecah. Ia membentuk angkatan darat yang terdiri dari pasukan berkuda tercepat dan terlatih, serta angkatan laut yang menyusuri Niger seperti naga air. Ia tahu kekuatan bukan hanya dalam jumlah, tapi dalam kecepatan dan kejutan. Di setiap perkemahan, ia tidur bersama prajuritnya, menyentuh tanah, mendengar suara malam, dan membisikkan doa kepada roh leluhur. Ia bukan hanya pemimpin, ia adalah pelindung tanah dan perut rakyatnya. Bab 3, Kota Suci yang takluk. Tahun 1471, Ali menyerang Timbuktu, permata peradaban, kota ulama dan buku. Dikuasai oleh Tuareg, kota itu menjadi rebutan kekuatan sejak masa Mali. Tapi Ali tidak datang untuk membaca, ia datang untuk merebut. Dengan pasukan cepat dan kekuatan sungai, ia mengepung dan menaklukkan kota itu. Banyak ulama melarikan diri dan sebagian menganggapnya perusak. Namun Ali punya pandangan lain. Ilmu adalah cahaya. Tapi tak ada cahaya dalam kota yang dikendalikan perampok. Ia memperbaiki jalan, membangun sistem keamanan, dan memastikan perdagangan berjalan kembali. Tapi dendam kaum ulama mulai tumbuh di balik dinding-dinding madrasah. Babur, Jenne, benteng yang tertunda. 2 tahun kemudian, Ali mengincar kota penting lainnya, Jen. Kota ini adalah pusat dagang dan religius, terkenal dengan masjid lumpurnya yang megah. Namun Jenne tak mudah digulingkan. Selama 7 tahun kota itu bertahan dalam kepungan dan tekanan. Ali bersabar, mengirim pasukan silih berganti, memotong jalur suplai, hingga akhirnya pada tahun 1482, Jenne menyerah. Penyerahan kota itu menjadi titik balik. Kini Songhai menguasai jalur emas dari Bure, garam dari utara, serta rute sungai dari timur ke barat. Sony Ali menjadi raja bukan hanya oleh gelar, tapi oleh fakta. Ia adalah pemilik jantung Afrika Barat. Bab fight antara leluhur dan langit. Meski dikenal sebagai penakluk, Ali bukan tanpa kontradiksi. Ia memerintah dengan keras tetapi teratur. Ia membangun sistem pengumpulan pajak, memastikan ketertiban di wilayah baru, dan memberi otonomi kepada para pemimpin lokal selama mereka tunduk. Namun satu hal yang membuat pemerintahannya kontroversial, ia bukan seorang Muslim Ortodoks. Ali menghormati agama Islam dan membangun masjid, tapi ia juga tetap melakukan ritual tradisional. Ia berbicara kepada roh sungai, membuat persembahan kepada leluhur, dan menghadiri festival adat. Bagi para ulama ini adalah kemurtadan, tapi bagi rakyat biasa ini adalah kearifan. Sony Ali tidak memilih agama, ia memilih tanah. Bab C, kematian sang raja. Pada tahun 1492, setelah lebih dari 28 tahun memerintah, Sony Ali wafat secara mendadak. Kisah kematiannya masih menjadi misteri. Ada yang berkata ia tenggelam saat menyeberangi sungai. Ada pula yang mengatakan ia dibunuh oleh pihak dalam yang takut akan kekuasaannya. Ia dimakamkan di Gao, tidak jauh dari tempat kelahirannya. Rakyat dari seluruh penjuru datang untuk memberi penghormatan.
Bahkan musuhnya pun mengakui bahwa kematian Sonny Ali adalah hilangnya satu bintang dari langit Songhai. Bab 7, warisan tak tergantikan. Setelah kematiannya, putranya Sonny baru naik takhta, namun tidak lama. Ia digulingkan oleh jenderal kuat bernama Muhammad Ture, yang kemudian dikenal sebagai Askia Muhammad, pendiri dinasti Askia. Namun sejarah tak menghapus api pertama. Tanpa Sonny Ali, Songhai tak akan pernah bangkit. Tanpa Ali, Askia tak akan pernah punya negeri untuk diperintah. Ali membangun kekaisaran dari puing-puing dan darah. Ia memperluas wilayah dari hulu Niger hingga perbatasan Sahara, dari tanah Mosi hingga pinggir hutan selatan. Ia menjadikan Songhai kekaisaran terbesar dalam sejarah Afrika Barat. Epilog, Raja dari Sungai dan Gurun. Kini berabad-abad setelah debu-debu pasukannya menghilang di angin. Sahara, nama Sonny Ali masih hidup. Di Mali, Guinea, Burkina Faso dan Nigeria, anak-anak masih menyanyikan lagu-lagu tentang penakluk sungai. Para griot menyebutnya Singagau, petir padang pasir dan ayah kekaisaran. Ia adalah raja yang memimpin dengan tangan dan jiwa. Ia bukan pembawa kitab, tapi penulis sejarah. Ia bukan penyair, tapi setiap langkahnya adalah syair kemenangan. Ia datang dari air tapi membakar seperti api. Ia tidak menunggu nasib, tapi menciptakannya. Ia bukan hanya raja, ia adalah Songhai itu sendiri. Tamat. Kisah Sonny Ali, penakluk Niger, pendiri kekaisaran Songhai. Warisan Sonny Ali, peninggalan sang penakluk Niger. Di atas tanah Sahel yang tandus namun kaya akan sejarah, mengalir sungai Niger seperti nadi yang menghidupi peradaban-peradaban besar Afrika Barat. Disinilah Sonny Ali, anak dari Gao, meninggalkan jejak kekuasaan, keberanian, dan kebijakan yang akan dikenang jauh melampaui zamannya. Ia tidak hanya membesarkan Songhai, ia mengubah jalannya sejarah. 1. Kekaisaran Songhai yang luas dan terpadu. Ketika Sonny Ali naik takhta, Songhai hanyalah satu dari banyak kerajaan kecil yang tersebar di wilayah bekas kekaisaran Mali. Namun melalui perang yang cermat dan kebijakan yang tajam, ia menjadikannya kekaisaran terbesar yang pernah berdiri di Afrika Barat. Ali memimpin pasukannya menyeberangi gurun, menyusuri sungai, dan menaklukkan kota-kota besar yang menjadi jantung ekonomi dan spiritual Afrika Barat. Timbuktu, kota ilmu dan kitab, Jenne, pelabuhan dagang dan arsitektur lumpur yang megah, Niani, bekas ibu kota kekaisaran Mali, wilayah Mosi, Fulani dan seluruh lembah Niger bagian tengah, luas wilayah Songhai di bawah kepemimpinan Sonny Ali melebihi Ghana dan Mali di masa puncaknya. Ia bukan hanya menaklukkan, tapi menyatukan banyak suku, bahasa, dan budaya di bawah satu panji. 2. Penguasaan jalur perdagangan Trans-Sahara. Tak ada kekaisaran yang hidup tanpa urat nadi ekonomi. Sonny Ali menguasai jalur perdagangan Trans-Sahara yang menghubungkan dunia, Islam di utara Afrika dengan kekayaan emas, dan budak di selatan. Ia merebut dan mengamankan tambang emas di Bure dan Bambuk, garam dari gurun Taghaza, karavan yang bergerak dari Maroko ke sungai Niger. Dengan ini, ia membuka kembali arteri ekonomi yang sempat melemah setelah kemunduran Mali. Kota-kota Songhai makmur, pasar-pasar penuh, dan kas kerajaan berlimpah emas. Ini juga memperkuat posisi Songhai sebagai pemain utama dalam ekonomi dunia Islam kala itu. 3. Revolusi militer dan strategi perang. Ali bukan sekadar raja, ia adalah arsitek militer yang jenius. Ia memahami bahwa medan Afrika Barat yang beragam, dari gurun, hutan hingga sungai besar, membutuhkan pasukan yang adaptif. Ia membangun kavaleri ringan yang bisa melaju cepat melintasi gurun dan savana. Angkatan laut sungai, satu-satunya pada zamannya di wilayah itu, yang memungkinkan penguasaan jalur air dan pengepungan kota. Ia juga 4. Dinasti Sonny, awal kekuasaan kerajaan terpimpin. Dia adalah pendiri dinasti Sonny, yang menandai awal dari monarki Songhai yang terpusat. Meski dinasti ini hanya bertahan singkat setelah wafatnya, Sonny Ali tetap menjadi simbol penguasa karismatik, panutan kepemimpinan raja berjiwa jenderal di Afrika Barat. 5. Keseimbangan tradisi dan agama Islam. Meskipun Sonny Ali dikritik oleh ulama karena tidak sepenuhnya mengikuti Islam Ortodoks, ia meninggalkan warisan penting berupa sinkretisme budaya, perpaduan Islam dengan kepercayaan lokal, toleransi beragama di tengah keragaman, masjid-masjid, pusat dagang, dan ruang belajar yang tetap hidup setelah pemerintahannya. Ia membuktikan bahwa raja bisa menjaga akar budaya asli rakyatnya tanpa kehilangan kendali atas urusan pemerintahan dan militer. Narsaim jalan bagi kebangkitan Songhai selanjutnya. Warisan paling besar Sonny Ali mungkin adalah meletakkan dasar bagi kebangkitan Songhai di masa Askia Muhammad. Ia menyatukan wilayah, mengamankan jalur ekonomi, dan menciptakan rasa identitas Songhai yang kuat. Tanpa Sonny Ali, Askia Muhammad takkan pernah punya kekaisaran untuk dibangun dengan hukum dan ilmu. 7. Legenda seumur hidup.
Sony Ali menjadi legenda di antara para griot dan rakyat jelata. Ia dikenang sebagai Singgagao, raja yang tak takut gurun, penakluk sungai dan langit. Lagu-lagu rakyat, cerita rakyat, dan kisah turun-temurun tentang keberaniannya masih hidup di Mali, Niger, Nigeria, dan Burkina Faso hingga hari ini. Kesimpulan, raja yang membangun dengan tangan dan darah. Sony Ali bukan raja yang diwarisi takhta, ia merebutnya dengan tekad. Ia bukan hanya pemimpin sebuah bangsa, melainkan pengukir takdir sebuah peradaban. Aku tidak takut pada senjata musuh, melainkan pada raja yang berhenti bermimpi. Karena saat seorang raja nak berhenti bermimpi, kerajaannya mulai runtuh. Orang menyebutku keras, namun siapa yang ingin mengangkat bangsa besar tanpa tangan yang kuat? Bahkan, sungai pun harus mengalir deras untuk mengukir batu. Aku tidak menaklukkan kota demi kekuasaan semata, tetapi demi menyatukan darah bangsa yang tercerai, agar sungai Niger tidak lagi menjadi batas, melainkan penghubung jiwa. Setiap langkah kudaku bukan sekadar perjalanan di atas tanah Songhai, tapi siap dari kehendak Tuhan yang ingin menjadikan bangsa kita cahaya bagi seluruh benua. Seorang raja tidak duduk di atas takhta agar dunia memujinya. Ia duduk untuk menahan badai, melindungi negerinya, dan menciptakan masa depan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Takdir bukan ditunggu di dalam istana, tapi dibentuk di medan perang, di sungai, di pasar, dan dalam doa yang jujur dari ibu-ibu di desa.